Naskah-naskah kuno itu ceritanya seru-seru loh. Salah satunya itu Babad Pajajaran. Babad ini nyimpen rahasia masa lalu Pulau Jawa yang udah lama banget. Dulu sebelum ada kota-kota rame dan sawah-sawah luas, Jawa itu kosong. Babad Pajajaran nyebutin ada tanah namanya Nusa Ara-Ara. Kayak kanvas kosong gitu, nungguin coretan pertama sejarah manusia. Kata cerita-cerita lama ini, Nusa Ara-Ara itu nggak sepi-sepi amat. Katanya sih, di sana tinggal makhluk-makhluk dewa. Dewa-dewa sama roh-roh gitu berkeliaran di tempat kosong itu. Manusia belum ada yang datang ke sana. Inilah Jawa versi dongeng. Tempat yang alamnya masih asli banget, liar dan kayaknya diawasi sama yang di atas gitu. Ara-Ara itu sendiri artinya lapangan luas yang kosong atau tanah terlantar. Suasana sepi di Nusa Ara-Ara itu emang udah takdirnya bakal berubah. Babad Pajajaran nyeritain satu momen penting banget. Ada raja datang dari negeri yang jauh banget. Dia nggak datang sendirian. Bareng dia, ada istrinya yang terhormat, seorang ratu namanya Sri Putih. Datangnya mereka ini jadi awal mula manusia tinggal di pulau ini. Ini bukan rombongan kecil penjelajah loh. Mereka itu rombongan besar, siap buat bangun kehidupan baru di tanah yang belum dikenal ini. Rombongan perintis ini jumlahnya 2.000 orang. Orang-orang ini datang dari negeri namanya Mesir dan Selan. Mesir itu sering dibilang Mesir yang sekarang. Kalau Selan, katanya sih Sri Lanka atau mungkin daerah di Asia Tenggara. Perjalanan mereka pasti panjang dan susah banget nyebrangin lautan luas buat sampai ke pantai Nusa Ara-Ara. Raja dan Sri Putih pasti ada di paling depan, mimpin rakyatnya masuk ke dunia baru ini. Datangnya 2.000 orang ini jadi pemicu perubahan. Inilah awal mula cerita manusia di Jawa. Cerita tentang pindah, menetap, dan bikin masyarakat baru dari berbagai macam asal. Pendatang baru ini nggak datang dengan tangan kosong. Mereka bawa barang-barang penting buat bertahan hidup. Salah satu bawaan mereka yang paling berharga itu benih. Ini bukan sembarang benih loh. Mereka bawa jenis biji-bijian tertentu. Biji-bijian ini namanya jawawut. Kalau sekarang, kita mungkin kenalnya sebagai jawawut atau millet ekor rubah. Buat pendatang awal ini, jawawut itu lebih dari sekadar tanaman. Jawawut itu harapan buat makan, kunci buat bisa tinggal menetap di Nusa Ara-Ara. Biji-bijian ini, jawawut, cepet banget jadi makanan pokok mereka. Para pendatang mulai nanam jawawut di seluruh tanah baru itu. Tanah vulkanik pulau ini yang subur ternyata cocok buat jawawut tumbuh. Ladang-ladang jawawut mulai kelihatan di tempat yang tadinya cuma hutan belantara. Kata Babad Pajajaran, biji-bijian sederhana inilah yang ngasih nama buat pulau ini. Karena tanamannya tumbuh subur dan nyebar di mana-mana, tanahnya digaitin sama tanaman itu. Nusa Ara-Ara, tanah kosong itu pelan-pelan berubah. Jadi dikenal sebagai Jawa, diambil dari nama tanaman penting ini, jawawut. Setelah makanan udah aman, para pendatang mulai ngatur diri mereka. Babad Pajajaran nyeritain soal berdirinya kerajaan pertama di pulau ini. Kerajaan yang baru lahir ini didirikan di tempat namanya Medang Kamulan. Nama Medang Kamulan sendiri punya arti sejarah dan mitos yang kuat dalam cerita-cerita Jawa. Disinilah masyarakat teratur pertama kali terbentuk, dipimpin sama raja yang bawa rakyatnya dari Mesir dan Selan itu. Berdirinya Medang Kamulan itu langkah penting banget. Ini nandain perubahan dari sekumpulan pendatang jadi negara yang teratur. Medang Kamulan jadi ibu kota pertama yang legendaris, tempat lahirnya raja-raja Jawa, dan kehidupan masyarakat teratur yang bakal jadi ciri khas pulau ini ke depannya. Kehidupan zaman dulu itu seringnya pindah-pindah. Kerajaan-kerajaan itu nggak selalu diem di satu tempat. Babad Pajajaran ngejelasin masa-masa kerajaan Jawa awal itu pindah-pindah. Setelah berdiri di Medang Kamulan, pusat kekuasaannya nggak tetap di situ aja. Ceritanya, lokasi kerajaannya pindah. Salah satu perpindahan penting pertama itu ke daerah namanya Gunung Kidul. Daerah ini, letaknya di bagian selatan Yogyakarta sekarang, terkenal sama tanahnya yang berbukit-bukit dan berbatu kapur. Alasan kenapa pindah-pindah gitu gak selalu disebutin jelas di catatan kuno. Tapi, kita bisa nebak-nebak kira-kira kenapa. Mungkin di Medang Kamulan sumber dayanya mulai habis. Atau mungkin ada alasan strategi, misalnya nyari tempat yang lebih aman buat bertahan. Pindah ke Gunung Kidul, daerah yang lebih kering dan tandus dibanding dataran subur, pasti ada tantangan barunya.
Rakyatnya, di bawah pimpinan rajanya, harus nyesuaiin cara bertani dan cara hidup mereka sama lingkungan yang beda ini. Cerita kerajaan yang pindah-pindah ini lanjut lagi di Babat Pajajaran. Setelah dari Ngandong Ijo, pencarian pusat yang ideal bawa para penguasa dan rakyatnya ke tempat-tempat lain. Salah satu tempatnya itu Lodaya. Apa sih yang bikin Lodaya menarik buat kerajaan itu? Itu bagian dari cerita-cerita kuno yang seru ini. Setelah dari Lodaya, kerajaannya pindah lagi ke tempat penting lainnya. Tujuan berikutnya yang disebutin di catatan kuno itu Rohan. Pindah-pindah terus ini nunjukin masyarakat yang lagi berubah-ubah, tapi tetap kuat bertahan. Para pemimpinnya terus merhatiin keadaan sekitar, nyari keuntungan, atau mungkin ngikutin petunjuk dewa atau pertanda, kayak yang biasa dilakuin di zaman dulu. Perjalanannya itu sama pentingnya kayak tujuannya, ngebentuk pengalaman bersama rakyatnya. Pola pindah-pindah kerajaan Jawa awal ini nggak berhenti di Rohan aja. Babat Pajajaran nunjukin adanya perluasan wilayah dan perpindahan pusat kekuasaan lagi. Yang menarik, salah satu lokasi yang disebutin itu Lombok. Meskipun sekarang Lombok kita kenal sebagai pulau sendiri di sebelah timur Bali, disebutnya Lombok di cerita ini bikin penasaran. Ini mungkin nunjukin kalau dulu mereka udah jago di laut dan udah ada hubungan sama daerah di luar Jawa. Setelah fase ini, kerajaannya katanya pindah ke tempat namanya Medang Agung. Kata Agung itu artinya besar atau hebat. Ini nunjukin kalau Medang Agung mungkin pusat yang lebih penting atau makmur, mungkin lebih besar dari tempat-tempat sebelumnya. Pilihan nama kayak gitu nunjukin adanya cita-cita dan rasa berhasil, tempat di mana kerajaan bisa benar-benar berkembang dan jadi besar. Berdirinya Medang Agung bisa dilihat sebagai puncak dari usaha-usaha sebelumnya. Babat Pajajaran gak cuma nyeritain soal pindah-pindahnya raja dan kerajaan aja, tapi juga ngasih kita gambaran soal perubahan jumlah penduduk di Pulau Jawa. Rombongan pendatang awal, yang datang bareng Raja dan Sri Putih dari Mesir dan Selan itu, jumlahnya 2.000 orang. Ini awal yang sederhana buat ngisi pulau sebesar ini. Tapi lama-kelamaan, kelompok kecil ini mulai berkembang. Berhasilnya nanem jawawut dan sumber makanan lain, ditambah lagi keadaan masyarakat yang lumayan stabil, bikin jumlah penduduknya nambah. Sambil kerajaannya pindah dari satu tempat ke tempat lain, jumlah penduduknya terus naik. Catatan kuno nyebutin ada kenaikan yang lumayan banyak. Dari awalnya 2.000, penduduk masyarakat Jawa awal ini akhirnya jadi 18.000 orang. Kenaikan 9 kali lipat ini, bukti kalau mereka bisa beradaptasi, berkembang, dan bikin peradaban yang berkelanjutan di tanah air baru mereka. Perjalanan orang Jawa zaman dulu, kayak yang diceritain di Babat Pajajaran, itu intinya cerita soal gimana manusia beradaptasi. Sejak mereka sampai di pantai Nusa Ara-Ara, mereka hadapin tantangan buat ngertiin dan hidup damai sama lingkungan baru. Pulau Jawa, dengan pemandangan gunung berapinya, iklim tropisnya, dan macam-macam ekosistemnya, nawarin kesempatan besar sekaligus rintangan yang berat. Suksesnya para pendatang awal ini, terus berkembangnya kerajaan dan penduduk mereka, itu tergantung banget sama kemampuan mereka nyesuaiin diri sama kondisi alam. Nanam jawawut itu salah satu cara adaptasi awal yang penting banget. Dengan nemuin dan berhasil nanam tanaman pokok, mereka jadi punya cadangan makanan. Pindahnya kerajaan dari satu tempat ke tempat lain juga bisa dilihat sebagai cara beradaptasi. Mereka mungkin nyari daerah yang tanahnya lebih bagus, airnya lebih terjamin, atau lebih aman dari bencana alam atau mungkin dari kelompok lain. Setiap pindah, mereka harus belajar soal lingkungan baru yang kecil-kecil itu dan nyesuaiin cara bertani sama gaya hidup mereka. Hubungan terus-menerus sama alam inilah yang ngebentuk budaya dan pengetahuan mereka.